Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Arinanto dengan NIM B1B1220017. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai bagaimana siklus dan struktur dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita sebut dengan APBN. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansah, SIP, MIP. Sebelumnya mungkin teman-teman semua sudah banyak mengetahui bagaimana siklus dan struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita sebut dengan APBN. Sebelum diimplementasikan, tentunya sebuah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tentunya dibahas dan dirapatkan dalam pembuatannya. Tak lupa pula, struktur di dalam APBN juga akan dibahas sebelum disahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana siklus dan tahapan dalam penyusunan APBN dan struktur dari APBN itu sendiri. Baiklah teman-teman, kita mulai dari siklus APBN terlebih dahulu. Siklus anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa disingkat dengan APBN adalah alur kehidupan keuangan negara yang mengalami tahapan-tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Seperti denting waktu yang tak henti bergerak. Siklus ini membimbing kita melalui proses perumusan kebijakan, penetapan anggaran, eksekusi program, hingga evaluasi kinerja yang membentuk keseimbangan di antara pendapatan dan belanja negara. Siklus APBN sendiri terbagi atas beberapa tahapan dalam penyusunannya. Adapun tahapan-tahapan penyusunannya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari. Penyusunan dimulai dengan menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh pemerintah pusat. Langkah ini melibatkan identifikasi sektor-sektor kunci dan program-program prioritas yang akan mendukung visi pembangunan nasional. Yang kedua ada penentuan kapasitas fiskal pada bulan Maret. Evaluasi kapasitas fiskal negara dilakukan untuk menentukan sejauh mana pemerintah dapat menghimpun dan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung APBN yang lebih baik. Yang ketiga ada pagu indikatif pada bulan Maret. Pemerintah menyusun pagu indikatif sebagai perkiraan awal alokasi anggaran untuk setiap sektor dan program pembangunan. Hal ini merupakan panduan awal untuk tahap selanjutnya. Yang keempat, ada penetapan prioritas program dan kegiatan fiskal atau PPKF, kebijakan ekonomi makro atau KEM, dan rencana kerja pemerintah atau RKP yang dilaksanakan untuk merinci program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam 1 tahun anggaran. Yang kelima, ada pagu anggaran pada pertengahan Juni. Proses penetapan pagu anggaran untuk setiap kementerian dan lembaga berdasarkan prioritas dan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keenam, ada penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk merinci alokasi anggaran dan sumber-sumber pendapatan. Yang ketujuh, ada APBN pada akhir bulan Oktober. Setelah melalui proses persetujuan dan pembahasan di parlemen, anggaran pendapatan dan belanja negara disahkan dan menjadi dasar pelaksana kebijakan fiskal. Yang keenam, ada rincian alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada akhir November. Rincian alokasi anggaran belanja pemerintah pusat diperinci. Hal ini termasuk detail alokasi untuk masing-masing kementerian dan juga lembaga. Yang kesembilan, ada penetapan daftar isian pelaksanaan anggaran atau yang disebut dengan DIPA untuk kementerian atau lembaga dan non-kementerian atau lembaga sebagai instrumen pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Yang ke-10, pelaksanaan anggaran APBN. Pelaksanaan anggaran APBN ini dimulai pada 1 Januari sesuai dengan alokasi dan program yang telah disetujui dalam APBN. Proses-proses ini mencerminkan tahapan penting dalam siklus penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia. Baiklah teman-teman, itulah siklus dan tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Siklus dan tahapan ini harus dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, agar APBN yang dihasilkan bisa menjadi sebuah pendongkrak pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan nasional yang lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, atau yang biasa kita sebut dengan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Struktur APBN terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada pendapatan negara dan hibah, belanja negara, serta pembiayaan negara. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Struktur APBN itu sendiri terdiri dari 3 komponen seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu ada anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja. Struktur APBN mencerminkan prioritas dan kebijakan pemerintah dalam menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah teman-teman, kita mulai dari komponen pertama, yaitu pendapatan negara. Sebelumnya, apa sih pendapatan negara? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu pendapatan negara. Pendapatan negara adalah jumlah dana yang diperoleh oleh pemerintah dari berbagai sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pendapatan negara sendiri terdiri dari beberapa sumber, yaitu ada pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Baiklah, kita mulai dari sumber pendapatan APBN yang pertama, yaitu pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Jenis-jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan negara diantaranya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak cukai, pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan, pajak bea materai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau yang lebih dikenal dengan PPH adalah bentuk pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diterima oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. Pendapatan yang menjadi objek PPH meliputi berbagai sumber, seperti gaji karyawan, keuntungan usaha, bunga tabungan, dividen, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah bentuk pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap tahap peredaran barang atau jasa, dari produksi hingga konsumsi akhir. Mekanisme PPN berbasis pada penambahan nilai di setiap tahap transaksi ekonomi, dan pemungutan pajak dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi. PPH yang diterima oleh pemerintah berasal dari selisih antara PPN yang tertuang pada penjualan akhir dan kredit PPN yang diterima dari transaksi sebelumnya. Yang ketiga, ada pajak bumi dan bangunan, atau yang lebih akrab kita kenal dengan pajak PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah bentuk pajak yang dikenakan pada kepemilikan atau hak guna bangunan atau tanah yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. Tujuan utama PBB maksud saya adalah untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah dari nilai properti dan tanah yang dimiliki oleh warga atau badan usaha. Yang keempat, ada pajak cukai. Pajak cukai adalah bentuk pajak yang dikenakan atas barang tertentu seperti rokok, alkohol, kendaraan bermotor, dan barang mewah lainnya. Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan sekaligus mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu yang dianggap memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan umumnya. Yang kelima, ada pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah bentuk pajak yang dikenakan pada transaksi perolehan hak atas tanah atau bangunan, baik melalui jual beli, warisan, maupun hibah. Pajak ini bertujuan untuk mengenakan bea atau pajak atas keuntungan yang diperoleh dari peralihan kepemilikan properti. Yang keenam, ada pajak bea materai. Pajak bea materai adalah bentuk pajak yang dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu, seperti surat-surat perjanjian, akta, atau dokumen-dokumen legal lainnya. Tujuan dari pajak ini adalah untuk memungut bea atau pajak atas pembuatan dan penggunaan dokumen-dokumen resmi tersebut. Yang ketujuh, ada pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah adalah bentuk pajak konsumsi
yang dikenakan pada pembelian barang-barang mewah tertentu. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara dan sekaligus mengendalikan konsumsi beberapa barang yang dianggap mewah atau bernilai tinggi. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan, infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai keperluan publik lainnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa kelompok-kelompok PNBP meliputi diantaranya yang pertama ada penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. Dalam hal ini termasuk penerimaan dari hasil investasi, pengelolaan dana-dana pemerintah, dan pendapatan dari sumber keuangan lain yang dikelola secara aktif. Yang kedua, ada penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Penerimaan ini melibatkan pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, dan kekayaan alam lainnya. Yang ketiga, ada penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan negara yang diatur secara terpisah, misalnya dana hutan atau dana kelautan. Yang keempat, penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, yang melibatkan penerimaan yang berasal dari pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, seperti izin usaha, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, ada penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. Hal ini termasuk penerimaan yang berasal dari denda administrasi atau sanksi yang dikenakan oleh pemerintah berdasarkan keputusan pengadilan. Yang keenam, ada penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Hal ini juga melibatkan penerimaan dana atau barang dari pihak lain sebagai hibah yang merupakan hak dari pemerintah. Yang ketujuh, ada penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Penerimaan ini merujuk pada sumber penerimaan lain yang tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas, namun secara sah diatur dan diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Penerimaan-penerimaan negara ini memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan keuangan negara dan pembiayaan berbagai kegiatan pemerintah. Pengelolaan PNBP yang baik memastikan keberlanjutan sumber daya keuangan negara di luar perpajakan. Pendapatan negara selanjutnya ada hibah. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui apa itu hibah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali apa itu hibah. Hibah merupakan pemberian secara sukarela dari suatu pihak kepada pihak lain tanpa adanya kewajiban untuk memberikan imbalan secara langsung. Dalam konteks pendapatan negara APBN, hibah dapat menjadi sumber dana yang diterima oleh pemerintah dari pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jenis-jenis hibah sendiri yang pertama ada hibah terencana, hibah langsung, hibah melalui kantor pelayanan, hibah tanpa melalui kantor pelayanan, perbendaharaan negara, hibah dalam negeri, hibah luar negeri, hingga hibah daerah. Yang pertama ada hibah terencana. Hibah terencana adalah bentuk penerimaan atau dana yang diterima oleh pemerintah dari pihak ketiga, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Hibah ini melibatkan kesepakatan antara perjanjian antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah mengenai penggunaan dana tersebut untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada hibah langsung. Hibah langsung dalam konteks pendapatan negara, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, mengarah pada penerimaan dana atau aset yang diberikan secara langsung kepada pemerintah oleh pihak ketiga, seperti organisasi atau organisasi internasional, tanpa adanya kewajiban untuk membayar kembali. Hibah ini bersifat non-pendapatan, yang berarti penerima hibah tidak diharuskan mengembalikan dana atau aset-aset yang diterima. Yang ketiga ada hibah melalui kantor pelayanan. Hibah melalui kantor pelayanan merujuk pada penerimaan dana atau aset yang diberikan kepada pemerintah melalui kantor atau lembaga pelayanan tertentu. Hibah ini melalui kantor pelayanan dapat mencakup
berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan disalurkan melalui lembaga pelayanan yang memiliki fokus atau tanggung jawab terkait. Yang keempat, ada hibah tanpa melalui kantor pelayanan. Hibah melalui tanpa kantor pelayanan dan perbendaharaan negara merupakan penerimaan dana atau aset yang diberikan langsung kepada pemerintah tanpa melibatkan perantara lembaga atau kantor pelayanan, serta tanpa melibatkan perbendaharaan negara. Sumber hibah ini dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk negara mitra, lembaga donor, atau organisasi internasional. Yang kelima, ada hibah dalam negeri. Hibah ini merujuk pada penerimaan dana atau aset yang diberikan oleh pihak ketiga, baik dari sektor publik maupun swasta, yang memiliki asal atau sumber di dalam wilayah negara tersendiri. Wilayah negara itu sendiri maksud saya. Hibah dalam negeri dapat bersifat uang atau aset atau layanan, yang tujuannya dapat mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan juga infrastruktur. Yang keenam, ada hibah luar negeri, yaitu hibah yang merujuk pada penerimaan dana atau aset yang diberikan oleh pihak ketiga dari luar wilayah negara. Sumber hibah ini berasal dari negara-negara mitra, ataupun juga lembaga atau organisasi internasional. Hibah ini digunakan pemerintah untuk mendukung proyek-proyek pembangunan atau program-program tertentu. Yang ketujuh, ada hibah daerah, yaitu hibah yang merujuk pada penerimaan dana atau aset yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah untuk mendukung proyek-proyek pembangunan atau program-program tertentu di tingkat lokal. Hibah dapat digunakan untuk mendukung berbagai sektor dan program-program pembangunan, serta memberikan tambahan sumber pendapatan negara di luar pajak dan penerimaan lainnya. Selanjutnya, komponen kedua dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara adalah belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan mencakup berbagai kegiatan pemerintah, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan belanja-belanja di bidang lain-lainnya. Belanja negara terbagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan desa. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai. Belanja pegawai adalah salah satu komponen dari belanja pemerintah yang mencakup pengeluaran untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai yang bekerja di lembaga pemerintah pusat. Hal ini mencakup seluruh karyawan yang bekerja di berbagai instansi pemerintah, termasuk kementerian atau lembaga dan unit-unit pelayanan publik lainnya. Yang kedua ada belanja barang. Belanja barang mengarah pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh barang-barang dan kebutuhan operasional yang diperlukan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Komponen ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari pembelian, peralatan kantor, hingga bahan-bahan operasional yang diperlukan untuk lembaga pemerintah pusat. Yang ketiga ada belanja modal. Belanja modal yaitu mengacu pada pengeluaran yang diarahkan untuk investasi jangka panjang, pembangunan, dan perluasan aset produktif. Aset produktif pemerintah. Komponen ini mencakup pembangunan infrastruktur, pembelian aset tetap seperti tanah dan bangunan, serta investasi lain yang memberikan manfaat jangka panjang. Yang keempat, ada pembayaran bunga. Pembayaran bunga utang. Yaitu pembayaran bunga utang adalah komponen yang mencakup pengeluaran untuk membayar bunga yang terkait dengan utang yang dikelola oleh pemerintah. Utang ini dapat berasal dari pinjaman yang diambil oleh pemerintah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan pembayaran bunga merupakan bagian dari kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut. Yang keenam, ada subsidi. Belanja subsidi dalam konteks keuangan pemerintah merujuk pada bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung atau mengurangi biaya tertentu dalam sektor ekonomi. Subsidi bertujuan untuk memberikan
dorongan atau bantuan kepada kelompok atau industri tertentu yang dianggap membutuhkan dukungan keuangan tersebut. Yang keenam ada belanja hibah, yaitu belanja hibah mencakup pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk memberikan bantuan keuangan kepada pihak atau entitas tertentu tanpa adanya kewajiban untuk membayar kembali. Hibah seringkali diberikan untuk mendukung program-program sosial, kemanusiaan, pendidikan atau pengembangan masyarakat yang dianggap membutuhkan bantuan keuangan pemerintah. Yang ketujuh, ada bantuan sosial. Bantuan sosial merujuk pada program atau kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial atau manfaat langsung kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama dari bantuan sosial adalah untuk mengurangi disparitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan atau sedang dalam keadaan darurat. Yang kedelapan, yang terakhir, ada belanja lain-lain. Belanja lain-lain dalam konteks anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mencakup pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori belanja lain yang lebih spesifik seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan sebagainya. Komponen belanja lain-lain merangkum sejumlah pengeluaran untuk kebutuhan yang mungkin tidak dapat diklasifikasikan dengan jelas ke dalam kategori belanja yang lebih terperinci. Pengeluaran ini dapat mencakup berbagai hal seperti pemeliharaan gedung-gedung pemerintah, asuransi pengeluaran administrasi umum. Belanja pemerintah pusat mencerminkan alokasi anggaran untuk mendukung keberlanjutan pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat dengan memahami struktur belanja. Pemerintah dapat mengelola sumber daya keuangan dengan efisien sesuai dengan prioritas dan kebutuhan nasional. Selanjutnya ada dana transfer daerah dan dana desa. Selanjutnya ada dana transfer daerah dan dana transfer desa. Transfer ke daerah dan desa dalam pendapatan negara mencerminkan mekanisme retribusi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ataupun desa. Transfer ini bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada daerah otonom dan desa agar dapat melaksanakan fungsi pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendukung pembangunan lokal yang lebih baik lagi. Transfer ke daerah melibatkan penyaluran dana kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk membiayai berbagai kegiatan dan program di tingkat regional. Dana ini digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Dana desa adalah program yang diberikan alokasi anggaran kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan program-program prioritas desa. Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua, yaitu ada dana perimbangan dan dana insentif daerah. Pertama, ada dana perimbangan. Dana perimbangan dalam belanja negara adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Tujuan utama dari dana perimbangan adalah untuk menjaga keseimbangan dan keadilan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung ekonomi daerah tersebut. Dana perimbangan bersifat umum, fleksibel, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan lokal mereka. Dana perimbangan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada dana bagi hasil. Yang kedua ada dana alokasi umum, dan yang ketiga dana alokasi khusus. Yang pertama ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah sejumlah dana yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan pendapatan tertentu yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan pendapatan dari sumber daya alam atau kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah, seperti hasil tambang atau sektor perkebunan,
sehingga pemerintah daerah dapat menikmati keuntungan dari potensi ekonomi di wilayahnya maksud saya. Yang kedua ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum atau yang disingkat dengan DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya untuk mendukung otonomi daerah dan memberikan kepastian dalam pembiayaan pelayanan publik di tingkat lokal ataupun di tingkat daerah. Dana alokasi umum bersifat fleksibel, memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerahnya. Pembagian dana alokasi umum didasarkan pada kriteria tertentu termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, dan capaian kerja di daerah. Mekanisme ini dirancang untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam distribusi dana, sehingga daerah-daerah dengan karakteristik yang berbeda dapat mendapatkan dukungan yang proporsional dalam mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik. Yang ketiga ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus atau DAK merupakan sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung proyek atau kegiatan tertentu di tingkat daerah yang memerlukan perhatian khusus. Dana alokasi khusus dirancang untuk memberikan fokus pada sektor-sektor atau program-program tertentu yang dianggap strategis untuk pembangunan nasional. Pembagian dana alokasi khusus didasarkan pada kriteria tertentu seperti capaian kinerja daerah, indikator kemiskinan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Yang kedua, ada dana insentif daerah. Dana insentif daerah adalah bagian integral dari transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Belanja daerah. Tujuan utama DID adalah memberikan penghargaan atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil mencapai kriteria tertentu dalam pelaksanaan program atau pencapaian target kinerja tertentu. Mekanisme ini bertujuan mendorong pemerintah daerah agar lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik. Pembagian dana insentif daerah dilakukan berdasarkan pencapaian kriteria tertentu yang dapat mencakup aspek seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau pencapaian target tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembagian dana perimbangan didasarkan pada kriteria tertentu seperti indeks ketergantungan keuangan daerah, sedangkan dana insentif daerah diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja dan capaian program tertentu yang diarahkan untuk mendukung otonomi daerah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, serta memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil mencapai standar kinerja tertentu. Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pemerintah daerah dan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, surplus ataupun defisit. Surplus dan defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merujuk pada kondisi keuangan pemerintah yang dapat diamati dari selisih antara pendapatan negara dan juga belanja negara. Setelah memperhitungkan pembayaran bunga utang, surplus terjadi ketika pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara. Sedangkan defisit terjadi jika belanja negara lebih besar dari pendapatan negara. Surplus anggaran mencerminkan kondisi keuangan yang sehat, di mana pemerintah mampu mengumpulkan lebih banyak pendapatan daripada yang diperlukan untuk menutupi belanja negara. Surplus ini dapat digunakan untuk membayar utang, membangun cadangan keuangan, atau diarahkan ke investasi dan proyek pembangunan. Sebaliknya, defisit anggaran terjadi ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang diperoleh dari pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengeluaran pemerintah yang meningkat untuk membiayai proyek-proyek strategis atau saat pendapatan negara mengalami penurunan. Defisit seringkali diatasi melalui pinjaman atau penerbitan obligasi. Kondisi atau surplus atau defisit dalam APBN memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan ekonomi. Surplus dapat memberikan fleksibilitas dan kestabilan fiskal, sementara defisit dapat menciptakan kebutuhan atau pembiayaan tambahan
yang dapat mempengaruhi tingkat utang pemerintah. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan surplus atau defisit anggaran menjadi aspek penting dalam perencanaan keuangan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pembiayaan negara. Pembiayaan adalah setiap yang dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan negara terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada pembiayaan utang. Pembiayaan utang merupakan setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan utang terbagi menjadi 2, yaitu surat berharga negara. Surat berharga negara merupakan produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Penerbitan surat berharga negara dilakukan pemerintah untuk mengelola portofolio utang negara dan menjadi diversifikasi sumber pembiayaan. Surat berharga negara terbagi menjadi 2, yaitu surat utang negara dan surat berharga syariah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pinjaman. Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk yang dibayarkan kepada pihak lain, sesuai dengan perjanjian baik tertulis maupun lisan, yang dinyatakan atau yang diimplikasikan, serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Yang kedua, ada pinjaman luar negeri. Pinjaman dari luar negeri, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dari berbentuk surat berharga yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Bagian kedua yaitu ada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, baik bentuk investasi baru maupun bentuk ekspansi bisnis, rehabilitasi, modernisasi aset, perluasan usaha, relokasi tempat usaha, maupun pendirian proyek baru di mana sumber pembayaran dapat berasal dari hasil usaha atau dari aset yang dibiayai. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu bagian ketiga, pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman adalah tindakan memberikan uang atau membiayai oleh pemberi pinjaman kepada pinjaman dengan proses pelunasan yang berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Pinjaman dapat diberikan oleh pemerintah, bank, atau lembaga keuangan lainnya kepada individu, perusahaan, atau badan lainnya yang membutuhkan dana. Pemberian pinjaman dapat memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau membantu pihak yang membutuhkan dana. Baiklah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai siklus dan juga struktur dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Apabila ada penyampaian materi yang tidak tepat atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.